Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam acara ngopi atau ngobrol pintar bersama Angga Dwi Prabowo dan juga Taufik Hidayat. Sebelumnya perkenalkan, Angga Dwi Prabowo ini nanti salah satu narasumber kita berdua. Nanti akan saya sedikit beri pertanyaan mengenai tentang kehidupannya, mulai dari bisnis angkringan ini kenapa bisa sukses, terus ke depannya mau menjadi seperti apa. Coba kita ulik pemuda Batang yang satu ini. Oke, Mas Angga. Halo. Apa kabar nih Mas Angga? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Manggilnya Angga sama Usen. Wah, gimana Mas Angga kok bisa ambil bisnis angkringan ini? Awal mulanya itu seperti apa sih? Tolong diceritakan kepada pemirsa, kepada teman-teman. Barangkali Anda ini sebagai apa ya Mas Taufik? Public figure. Public figure untuk anak-anak muda khususnya daerah Batang Ya, seperti itu. Coba sedikit ceritakan sedikit lah kronologinya gimana? Jadi angkringan itu kalau sampai saat ini udah berjalan 1 tahunan lebih. Jadi mulai start dari 2019-an. Dari 2019 ini udah hampir setahun lebih. Kalau awalnya itu coba aja. Coba aja. Kebetulan sampai sekarang ini. Bentar, dulu sebelum kita masuk angkringan, dulu awal mulanya kerja apa? Setelah lulus dari SMA atau kuliah dulu atau gimana? Kalau dulu, jadi lulus SMA itu tahun 2015. 2015 ya? 2015. Setelah itu aku langsung kerja di tempat Kita? Percetakan selama hampir 6 bulanan. Habis itu 6 bulan keluar, terus Itu di percetakan bikin apa itu Mas Angga? ya bikin apa? Kalau di percetakan itu bikin buku paket ya gitu. Buku paket untuk sekolah, untuk kabupaten ya gitu. Berarti untuk instansi dan juga sekolah ya? Sekolah ya. Iya. Terus kemudian setelah itu? Setelah itu masuk ke pabrik Primatek. Oh, salah satu pabrik terbesar di Kota Batang ya? Iya. Di sana hampir ya sekitar 3 tahunan. Lama juga? 3 tahun dikeluarkan dari pabrik, terus buka angkringan. Sedikit cerita, kenapa kok Anda bisa dikeluarkan dari PT Primatek? Kok bisa seperti itu, gimana ceritanya? Ya, jadi kan ceritanya biasanya kalau istilahnya kan pertama itu magang. Ya. Magang sampai sekitar 3 tahun baru pengangkatan jadi karyawan. Nah, itu aku nggak ikut kriteria pengangkatan, terus akhirnya nggak diangkat. Kriteria yang seperti apa yang bisa masuk menjadi karyawan tetap? Ya, kalau di perusahaan kan orang yang giat itu, yang giat, yang loyal ya gitulah. Jadi termasuk yang kurang royal gitu. Betul, seperti itu. Iya, aku sadar sih kalau kayaknya kurang cocok. Tapi akunya masih lain juga gitu. Oh, berarti Anda merasa kurang cocok di passion Anda. Iya, kurang cocok. Tapi tetap lanjut. Bermain akhirnya sampai suatu saat itu dikeluarkan sendiri. Awal mulanya kenapa sih dikeluarkan? Apa Anda sempat memberikan perlawanan kepada pihak PT atau gimana? Ya enggak sih. Jadi kan kalau biasanya kalau di perusahaan khususnya Primatek itu kan kalau magang itu apa ya, identiknya orangnya giat gitu kan. Orangnya tiang ya gitu. Nah, saya enggak. Saya biasa aja. Maksudnya kerjanya saya biasa aja. Akhirnya menurut pabrik saya nggak masuk kriteria untuk jadi karyawan. Ya udah dikeluarkan akhirnya. Berarti mandornya juga atau pengawasnya itu ketat ya Mas? Kalau di sana ketat ya. Ketat. Berarti setiap misalkan Anda bekerja pada mesin, Anda dicek, diawasi seperti itu? Para mandornya berkeliling Iya. mengawasi karyawan?
iya diawasi kayak gitu. Kalau Anda sendiri nih Mas Angga ya, berapa bersaudara sih sebenarnya? Kalau aku 3 bersaudara, 3 bersaudara. kakak perempuan, terus saya, terus adik saya perempuan. Kakak sudah menikah? Kakak sudah menikah, sudah punya anak. Oh berarti sudah punya ponakan. Udah anaknya udah gede, udah SD. Terus berarti Mas Angga ini sekarang tinggal bersama kedua orang tua? Kalau bapaknya udah nggak ada, udah Udah nggak ada. nggak ada. Oh bapak sudah meninggal maksudnya? Yang meninggal, yang ya itu tinggalnya saya sama adik sama ibu saya. Terus waktu umur berapa Mas? Anda ditinggal sama bapak itu? Tapi habis lulus SMA itu tahun 2015an. Oh berarti setelah Anda lulus dari SMA, kemudian ditinggal orang tua Anda, Iya. dan Anda memutuskan untuk tidak berkuliah, memutuskan untuk bekerja di pertama tadi persetakan ya, Iya, di iya. persetakan. Soalnya kan faktor ya sebenarnya ingin kuliah sih, udah daftar udah keterima, cuma kayak kok ekonominya belum mencukupi ya gitu, akhirnya kerja dulu. Setelah kerja sempatkah Anda kuliah dulu? Sempat aku tahun 2017 itu daftar di Unis Batang. Oh ini Subah itu ya? Iya, sempat kuliah. Ya itu coba-coba juga. perlu coba-coba. Tapi sempat berkuliah? Atau belum? Sempat Sempat berkuliah selama? selama 1 tahun. Oh berarti 2 semester ya? Iya, itu semester. Tidak dilanjutkan lagi? Nggak dilanjutkan. Kenapa tidak Anda lanjutkan? Yang nggak apa-apa. Uangnya buat lainnya. Buat senang-senang. Emang biayanya berapa Mas? Ya nggak terlalu. Berapa terlalu? Cuma kan kalau menurut kan uangnya bisa buat lainnya. Buat apa itu? Berarti Anda bisa dikatakan kalau kakak sudah jelas, kalau kakak kan sudah bisa dari rumah ya, Iya. kakak sudah memikirkan untuk anak mungkin ya, berarti bisa dikatakan Anda itu sebagai tulang rusuk keluarga sekarang, atau bisa dikatakan pengganti ayah, bisa dikatakan seperti itu kan? Iya enggak juga sih. Kebetulan kakak masih sering ikut bantu. Kalau menurut saya kamu memang Kakak. saya. Oh justru kakak Anda. Iya. Tapi Anda juga tetap berkontribusi kan di dalam Iya, keluarga. tetap. Untuk mungkin makan sehari-hari orang tua dan juga adik Anda kan masih Anda juga. Ya kalau aku minimal bisa makan lah untuk aku sama itu. Minimal aku bisa jajan, kami berdua bisa makan. Kalau nanti kan kebetulan sekarang masih di pondok, itu alhamdulillah semua apa ya biayanya kan yang nanggung sementara kakak. Jadi aku fokusnya supaya aku Sama bisa itu. jajan, bisa makan, aku bisa makan ya gitu aja. Kalau orang tua sendiri kesibukannya apa sih Mas? Orang tua itu masakin, kalau sekarang masak buat angkringan. Oh masak buat angkringan Anda sendiri? Iya, ya itu yang masak orang tua, yang masak ibuku. Oh yang masak ibu. Terus ini sedikit mengerucut ke arah angkringan lagi. Akhirnya setelah itu dari pabrik keluar, kenapa Anda memutuskan untuk ke angkringan? Kenapa enggak cari tempat pekerjaan yang lain gitu? Mungkin barangkali ada yang cocok. Kenapa Anda justru atau memilih untuk berwira swasta sendiri? Jadi ceritanya itu aku keluar pabrik itu bulan Februari tahun kemarin. Terus keluar, aku sendiri masih bingung. Soalnya nggak ada ancang-ancang, Nggak ada persiapan ya? Nggak ada persiapan. Itu malah jadi apa ya namanya ya? Jadi istilahnya titik balik lah. Aku dari dulu pinnya rambutnya gondrong. Pingin kita kerja yang kita Terikat gitu ya? terikat kayak gitu. Oh berarti salah satu support Anda kenapa Anda berjualan angkringan salah satunya hanya ingin rambut gondrong. Iya.
artinya maksudnya saya belum pengen di investasi yang terikat kayak gitu lah. Belum pengen. Berarti Anda tuh jiwa-jiwa wira swasta ya? Ya nggak tahu, jiwa-jiwa males dikekang kayak gitu sih. Akhirnya saya bingung mas, gini ngopo, Iya. ngopo mau ngapain. Akhirnya kebetulan saya nggak punya keahlian apa-apa, nggak punya, terus buka ambilan aja, akhirnya asal buka aja, lihat-lihat di Google modalnya berapa gitu, terus akhirnya jalan sampai sekarang. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Kalau Sampai sekarang masih untuk jalan. lokasi jualan sendiri Anda berjualan di mana? Kalau di Batang itu di alun-alun Batang itu masuk ke selatan, Ya. nanti di sana ada tempat makan Pandawa Street Food namanya. Namanya Pandawa Street Food itu adalah pusat makanan atau food court Kota Batang ya. Ah iya itu. Dari dulu memang di situ. Enggak sih, kalau pertama ya di pinggir jalan sekitar alun-alun, cuma kan ada penertiban ya, dibangun dibuatkan food court Khusus gitu ya? Iya. food street itu. Oh, berarti Makanya dipindah sana semua. Food Street itu apa namanya program dari pemerintah Iya. Kota Batang. Itu belum lama dan Sekitar berapa bulan? nggak tahu ya. 1 tahun sudah ada. belum ada. Oh, belum ada, 1 Belum tahun. tahu. Terus dari pindahannya Anda dari lokasi A ke lokasi B sekarang ke Pandawa Street Food ini, bagaimana prospeknya? Dalam arti ataukah lebih banyak di tempat A atau lebih banyak pendapatan di tempat B? Seperti itu misalnya. Kalau pendapatan sih kayaknya sama sih, tempatnya yang dulu sama sekarang itu sama. Berarti Saya masih satu lingkup sih itu. Tapi kalau Saya saya kan untuk prospek ke depan kayaknya bagus yang ini, soalnya ini istilahnya udah legal gitu, udah ada dikelola oleh pemerintah. jadi kuat. Kuat gitu ya? Kalau dulu kan ngemper di jalan depan rumah orang, suatu saat orangnya Tidak memperbolehkan jualan. ya saya harus pindah. Oh, nggak mau. Iya, Harus pindah ya? harus pindah. Kalau sekarang kan agak kuat lah kayak gitu. Tapi kalau saya dengar-dengar kan banyak juga warga yang tidak setuju dengan pemindahan ini. Ya. Anda sendiri termasuk orang yang tidak setuju kah? Atau yang setuju atau pro ke pemerintahan Kota Batang sendiri? Warga mana maksudnya? Dalam arti para pedagang. Kan ada yang para pedagang yang mereka tidak setuju untuk dipindahkan. Kalau saya sih pro aja sih. Saya kan istilahnya apa ya? Nunut jalan raya. Oh ya betul. Bukan itu kan bukan hak saya. Ya. Itu apapun minat aja. Saya dikasih gerobak dan sebagainya untuk modal kan, masa masih melawan sih gitu. Ya saya sadar kalau saya itu kaki lima itu kan istilahnya apa ya, numpang sih itu. Iya betul. Berarti Anda termasuk orang yang menyadari dengan keadaan dipindahnya ini dikarenakan Anda sendiri merasa kalau di jalan raya ini menumpang ya? Iya, untung aja tidak Usir. diusir dibuatkan sama pemerintah, dibuatkan tempat agar kedepannya mungkin lebih bagus lagi. Ya saya terima aja, saya ikut aja. Berarti tadi Anda itu bilang dikasih gerobak. Iya, itu waktu penertiban Ya. dipindahkan itu semua pedagang yang ditertibkan itu dikasih gerobak. Berarti termasuknya pemerintah Kota Batang ini bagus ya, dalam arti bagus seperti ini. Anda dipindahkan dari suatu tempat dan diberikan tempat baru dan juga Anda diberi fasilitas, Ya. terutama gerobak. Iya. Betul ya? Berarti Iya. untuk pemerintah Batang ini saya salut dengan pemerintah Batang, termasuk walaupun mereka memindahkan tempat tapi ada pemberiannya atau pemberian feedback kepada para pedagang. Betul ya? Nggak sekedar program aja. Menarik berarti. Cuma kalau menurut saya kurangnya ini sih, jadi itu program cuma kelanjutannya kurang diawasi gitu. Maksudnya gimana? misalkan itu
itu kan program kerja, misalnya program kerja dari pemerintah ditertibkan dikasih gerobak gitu. Ya. Akhirnya setelah berjalan kayaknya kok pemerintah kok tidak apa sih mengawasi kok. Ya, tidak mengontrol. Tidak mengontrol, kurang mengontrol. Jadi sekedar program kerja kelanjutannya kurang gitu. Nah terus yang Anda harapkan itu seperti apa Mas? Untuk pengontrolan dari pemerintah itu apa yang Anda harapkan? Ya sering Ataukah dulu pemerintah itu, mohon maaf ini sebelumnya, dulu pernah menjanjikan kepada para pedagang bahwa nanti tempat ini bakalan ramai, akan diberi taman atau pemberian fasilitas musik atau apa. itu salah satunya dulu kayak gitu, Oh. mau diberi apa? Ada tempat dikasih duduk wifi, itu. dikasih tempat ya kayak gitu lah. Terus seiring berjalannya kok belum ada sampai istilahnya gerobak aja nitip di orang kampung situ. Oh, jadi dulu itu ada sebuah wacana bahwasanya pedagang-pedagang yang punya gerobak akan diberikan satu tempat khusus untuk Ya, enggak, Pak. parkir gerobak itu Mas. Nah kayak gitu sih, cuma kan kalau maksudku kan kalau suatu program kan harus benar-benar Matang gitu. matang kayak gitu, Oh, enggak iya. setengah matang kayak gitu kan, dipindahkan terus dibiarkan Oh. cari sendiri-sendiri, listrik cari sendiri kan Oh, bingung. Oh, ini listriknya sendiri. Iya. kalau selama ini berarti pemerintah tidak menyediakan listrik atau mereka menyediakan? Nah, itu seiring berjalannya waktu sekitar sebulan 2 bulan akhirnya menyediakan itu listrik, air. Cuma kan kurang cepet lah kalau aku bilang kurang cepat lah. Terus kemudian untuk program yang lainnya tadi yang dikatakan musik ya, bagaimana untuk pemerintah? Pun udah ada, ini udah mulai berjalan sih, ini udah dipasang lampu-lampu. Cuma Berarti kalau itu kan penilaianku waktu pertama pindah itu kok sekitar, maksudnya kok belum ada realisasinya di wacana-wacana itu. Ya. Terus akhirnya sering berjalan kok udah ada sedikit-sedikit ya bagus lah. berarti Anda, Bertahap maksudnya Iya. pemerintah. Anda termasuk bisa dikatakan orang yang pro ke pemerintah ya, seperti itu ya. Dalam arti setuju dengan adanya diadakannya tempat ini, berarti Anda termasuk orang yang setuju ya. Saya setuju lah, setuju. Nah, saya ikut ke Pandu itu. Kemudian sekarang prospeknya gimana ini Mas Hanya? Proses apa ini? Prospek angkringan ini apa namanya? Angkringan tenda biru. Angkringan tenda biru. Kalau Tempatnya di lokasinya, Pandawa street food. oh tempatnya di Pandawa Street Food teman-teman. Kota Batang. Kota Batang, tempatnya di Di mana? Di alun-alun. sebelah barat atau timur? Hmm, Timur ya berarti. di ya timur. Di sebelah timur. Oh. Mungkin untuk teman-teman yang barangkali mau mampir nongkrong di tempat tenda biru ada di Pandawa Street Food, berarti tepatnya di timur, Pandawa Street Hadapnya Food ke selatan. ya. Hadap ke selatan teman-teman, hadapnya ke selatan di depan kantor notaris. Iya, atau tulisannya angkringan tenda biru. Angkringan tenda biru teman-teman. Jadi silakan yang mau Batang mampir. ya. Itu satu itu di Batang kayaknya. Hanya ada satu di Batang angkringan. Berarti Anda sendiri, ini, oh ya pas ini cocok. Anda sendiri berarti belum membuat cabang dari angkringan. Belum nih. Kalau saat ini belum. Kalau kemarin itu udah apa? Udah ada rencana sih sebenarnya, ada rencana. Cuma kok aku lihat kok kayaknya ke depan ini kok kurang prospeknya angkringan. Soalnya semakin ramai sih kadang itu. Kalau dulu pertama buka belum ramai seramai ini. Sampai akhirnya sekarang angkringan sudah semakin banyak ya. Iya. Dan banyak juga kalau sekarang kan di Batang itu banyak kedai, banyak tempat-tempat tongkrongan lah. Ya, khususnya kedai kopi ya. Iya banyak. Khususnya oke benar, untuk memang untuk masyarakat Kota Batang ini selama ini mereka lebih fokus atau lebih suka untuk nongkrong di kedai kopi seperti itu ya. Iya, betul. Saya sendiri entah kurang tahu kenapa, mungkin karena mereka banyak dari orang-orang luar kota yang merasakan tadinya hidup di luar kota, mereka nongkrong di kedai kopi, akhirnya pulang ke Batang Ya, sendiri. sukanya ngopi. Nah, sukanya kopi, akhirnya mereka mencari kedai kopi, kopi. seperti itu teman-teman. Iya. Tapi
Tapi sebenarnya sama sih Sen, yang dicari itu kalau menurut tongkrongan. Iya. Sebenarnya gini, Jadi ada yang cari kopi ya ada, cuma kan ya banyak juga yang cari tongkrongannya. sebenarnya juga mungkin tempat juga berpengaruh sih, tempat berpengaruh gimana. Makanya semua ini adalah masing-masing individu. Mereka ingin nongkrong di tempat emperan tapi asik, atau mau mereka nongkrong di kedai dan juga asik. Seperti itu. Tinggal mereka pilihannya mereka. Betul ya? Betul sekali. Terus untuk keadaannya, enggak, keadaannya seperti ini. Karena kita kan dalam keadaan pandemi corona. Bagaimana keadaan di angkringan Anda? Kalau selama Pandemi? pandemi ini, kalau dulu awal-awal itu jalan sepi banget itu. Jadi penghasilannya berkurang kayak gitu awal, tapi sekarang akhir-akhir ini malah jadi kayak dulu lagi, apa istilahnya, jalannya mulai ramai lagi, Gitu ya. tapi tetap berdampak sih ke angkringan itu. Berarti Pandemi ini cukup merasakan dampaknya ya? iya, cukup jalannya tambah sepi, orang yang nongkrong pun kurang sekarang. Karena mungkin mereka nongkrong di lain sisi mereka juga takut. Iya, betul. Takutnya ketika ada dinas atau aparat yang mengingatkan mereka, akhirnya mereka berpikir untuk udahlah, untuk kali ini kita jangan nongkrong dulu. Iya. Akhirnya berdampak di angkringan Anda seperti itu ya. Iya sih kayak gitu Bang. Ya semoga pandemi ini, corona ini akan segera berakhir. Kita doakan semoga pergi dari Indonesia, pergi dari muka bumi ini. Seperti itu Mas Anda. Siap. Pertanyaan terakhir ini Mas Anda. Gimana? Untuk depannya Anda sendiri, mungkin pesan untuk anak-anak muda khususnya yang ada di Kabupaten Batang, apa yang akan Anda lakukan ke depannya, dan juga bagaimana sih kalau mereka ingin buka angkringan seperti itu? Pesan. Ya, silakan. Pesannya apa Mau ya? kedepannya mau gimana lah? Ya. Kedepannya Anda. Pesan untuk siapa nih? Untuk Pesan apa para gimana? penonton. Para pemirsa terutama. Ya, pesan aja untuk anak-anak muda ya sekitaran kita lah, Ya. Iya. umurnya sekitaran kita. Ojo kakean sambat, sing semangat. Gitu. Oke. Mulai gali apa ya? Mulai rintis lah diri kita sendiri. Pekerjaan kita mulai kita rintis dari sekarang nih gitu. Kedepannya Anda apa tetap akan berjualan angkringan atau belum tahu? Kalau kedepannya belum tahu, ini masih kalau masih mengalir ini. Mengalir. Masih cari-cari diri saya juga, masih cari passion. Mungkin barangkali saya doakan nanti menjadi bos angkringan di Kota Ya. Batang. Amin. Memiliki 20 cabang yang ada di Kota Batang dan juga Pekalongan. Seperti itu Mas Hangga ya. Amin. Oke, seperti itu cerita dari Mas Hangga. Untuk kurang lebihnya barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Silakan yang mau mampir sekali lagi di Tenda Biru, tepatnya di Pandawa Street Food, di sebelah timur Pandawa Street Food. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.